Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena kemarin saya merekam dan beberapa teman di YouTube berkomentar bahwa banyak noise, maka saya merekam ulang. Jadi mohon maaf karena kemarin di kampus sempat down wifi-nya, kemudian saya pindah ke cafe gitu, ternyata di sana banyak noise. Alhamdulillah, saya akan merekam ulang. Pertama tentang imitasi paper saya adalah narasi kesadaran identitas religius dan hak-hak dasar pendidikan pada anak-anak pemusisi Asampang. Studi hak-hak pendidikan anak Syiah di Indonesia. Sedangkan paper aslinya yang saya imitasi adalah The Narrative of Shia Migrant Displaced Women and Their Religious Identity and Gender Citizenship, a study of women and Syiah in Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebagaimana dinyatakan oleh Haq bahwa penelitian kualitatif itu sifatnya natural, tanpa rekayasa, tanpa treatment. Bahwa penelitian kualitatif itu penelitian yang saya baca ini di jurnal ini didapatkan datanya dari deep interview atau wawancara mendalam dan diskusi kelompok terkumpul atau kita kenal dengan istilah FGD. Nah, wawancara melibatkan kalau yang saya tiru adalah wawancara melibatkan anak-anak pemusisi Asampang dari usia sekolah dasar SD, SMP atau SMA. Ini sesuai dengan rekomendasi dari Prof. Agus kemarin. Sebenarnya saya menginginkan hanya di perguruan tinggi misalnya, tapi ternyata imitasinya harus serupa, jadi harus ada klasifikasi karena di paper sebelumnya itu perempuannya juga mulai dari perempuan yang masih anak-anak muda dan sudah dewasa maupun mereka yang sudah berumur begitu. Maka kita imitasinya sama, jadi ada beberapa usia. Oleh karena perbedaan usia itu, maka masing-masing jenjang pendidikan tentu fokus pertanyaan akan kita harus berubah, tetapi tetap mengacu pada identitas religius mereka dan tentang hak konstitusional pendidikan yang mereka miliki. Secara garis besar, hal yang ditanyakan kepada masing-masing subjek penelitian itu adalah pertama identitas religius mereka. Identitas religius itu terkait tentang ide Syiah yang mereka anut. Apakah mereka menguasai betul, apa mereka sadar betul, apa mereka tahu betul Syiah yang mereka anut itu perbedaannya dengan apa? Yang mainstream yang ada di luar yang berbeda dengan mereka itu bagaimana? Atau apakah mereka sadar bahwa mereka Syiah itu bagaimana? Secara kaidah Syiah itu bagaimana sehingga mereka menyebut diri mereka Syiah? Yang kedua adalah pengetahuan tentang hak konstitusional pendidikan. Apakah mereka mendapatkan diskriminasi dalam memperoleh akses pendidikan? Jika pernah, maka siapa yang melakukan diskriminasi itu? Alat atau institusi negara, lembaga pendidikan, atau warga negara lain yang berbeda keyakinan? Termasuk diantaranya adalah, tahukah mereka tentang hak-hak mereka yang dijamin konstitusi dalam mengakses pendidikan? Nah, hasil wawancara SGD itu akan diklasifikasi dan dikondensasikan untuk didisplay dengan tema yang dipilih di atas, yakni tentang kesadaran religius mereka dan tentang kesadaran hak-hak konstitusional tentang pendidikan. Yang selanjutnya tentu kemudian dibaca dalam teori-teori yang relevan. Misalnya teori tentang identitas religius atau teori tentang hak-hak pendidikan yang harus didapat oleh masyarakat sipil. Itu merujuk pada cara pengumpulan cara analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Haberman, bahwa ada pengumpulan data, penyajian data, ada kondensasi data, ada konklusi atau penggambaran atau verifikasi. Nah, pada tahap ini yang saya tekankan adalah bahwa hal-hal seperti pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, konklusi maupun penggambaran itu tidak tergambarkan sama sekali dalam paper yang saya imitasi. Ini masalahnya saya tidak bisa secara bahasanya Jawa tidak bisa plek gitu ya, niru karena mereka juga tidak menggambarkan secara detail. Nah, kenapa kok saya ngambil paper ini? Sebenarnya pertama alasannya karena dia paper jurnal yang top 10 gitu. Jurnal yang top 10 dikeluarkan oleh diterbitkan oleh jurnal bereputasi Q1 internasional, walaupun penulisnya adalah orang Indonesia. Nah, ini yang menjadi muskil saya. Sebenarnya yang saya plek itu, yang saya imitasi itu, apakah
cara mereka menampilkan data. Misalnya mereka menampilkan hasil wawancara, mereka menyatakan ini, menyatakan ini, menyatakan ini, menyatakan ini, kemudian disimpulkan. Begitu. Maka saya butuh bimbingan dari Prof. Agus lebih lanjut. Itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.